semuanya, selamat datang di podcast Life Dose Smart Living, Smart Choices. Nah, di episode kali ini yang bertajuk Frugal Living, Cost Life Hack, ngirit tanpa ngenes, kita akan membahas seputar bagaimana nih caranya kita sebagai anak kos tetap makan bergizi tanpa bikin dompet meraung. Nah, aku Aza, di sini tentunya aku nggak sendirian dong. Akan ada tamu super inspiratif dari Prodi Kesehatan Masyarakat Universitas Airlangga yang merupakan mahasiswa berprestasi. Langsung saja tanpa lama-lama kita sambut Fatkul Stefani. Nah, halo Mbak. Halo Mbak Aza. Kalau aku boleh tanya-tanya, gimana nih kabarnya dan udah semester berapa saat ini? Oke, sebelumnya terima kasih karena aku udah diundang di acara yang keren ini. Kabar aku hari ini alhamdulillah sangat-sangat baik. Dan kebetulan saat ini aku udah semester 3 di Kesehatan Masyarakat UNER. Oh, berarti udah 1,5 tahunan lah ya Mbak di UNER. Betul. Oke. Nah, sebelumnya Mbak, aku di sini pengen menyapa penonton dulu nih. Nah, teman-teman yang sedang menyaksikan bisa untuk mempersiapkan diri karena kita di sini dengan narasumber inspiratif akan membahas mengupas tuntas seputar fakta dan mitos mengenai frugal living. Stay tune. Oke, selanjutnya nih Mbak, kita akan membahas yang dasar dulu nih. Tapi sebelum masuk ke fakta dan mitos makanan bergizi itu mahal, aku mau tahu dulu nih, kalau gizi seimbang menurut Mbak Fani itu konsepsinya seperti apa sih Mbak? Oke, terkait gizi seimbang ya. Jadi karena aku di kesehatan masyarakat itu juga belajar tentang gizi, kalau aku memahaminya sendiri, gizi itu sesederhana itu ya. Kalau kita makan itu biasanya harus ada indikator gizi yang harus kita penuhi ya. Benar. Contohnya mungkin seperti karbohidrat, vitamin, mineral, dan lain sebagainya. Nah, sesederhananya gizi seimbang itu bagaimana kita bisa memenuhi semua indikator gizi seimbang tadi. Jadi ketika kita makan dalam satu piring itu harus ada karbohidratnya, harus ada lemaknya, harus ada vitaminnya dan mineral-mineral lain gitu. Nah, terus ada di sini yang sedikit aku sayangkan, biasanya teman-teman itu sering kali salah paham ya mengenai Betul gizi tuh Mbak, bener banget. seimbang atau makanan sehat. Itu harus yang mahal, contohnya salad, salmon dan lain sebagainya kayak yang gitu. impor gitu ya Iya, Mbak. betul. Padahal dari penjelasan Mbak Fani tadi, gizi seimbang itu gak harus impor, bisa juga hal-hal yang berbau lokal seperti itu ya betul. Mbak. Nah, oke nih Mbak, setelah penjelasan mengenai gizi seimbang tadi, boleh dong Mbak baru nih dijawab pertanyaan, makanan bergizi itu mahal, fakta atau mitos sih Mbak? Oke, terkait makanan bergizi mahal, kalau aku sendiri memahaminya itu mitos ya, karena sesederhana seperti contohnya ya, aku sehari-hari ketika memenuhi makanan gizi seimbang untuk aku pribadi itu nggak harus beli yang mahal-mahal, nggak harus beli salad, nggak harus beli salmon dan lain sebagainya, tapi aku bisa memenuhi dengan makanan-makanan lokal yang sederhana yang bisa kita dapat dimanapun. Contohnya, aku seringkali beli di tukang sayur itu tempe, tahu, kangkung seperti itu yang bisa kita olah langsung. Jadi makanan lokal sesederhana itu nggak mahal dan kita sebagai anak kos itu tetap bisa memenuhi kandungan gizi kita. Benar. Tanpa dompet kita menangis. Masih gitu affordable ya. gitu ya Mbak. Betul. Berarti dalam case ini sebenarnya tuh bukan makanan bergizinya yang mahal, tapi gengsi kita ya Mbak, gengsi kita yang terlalu tinggi untuk budaya konsumtif makan makanan impor itu. Nah, sekarang kita move on nih Mbak ke hal yang paling relatable, pengalaman pribadi tentunya. Boleh dong nih Mbak Fani sharing kira-kira apa sih hal yang encourage Mbak Fani untuk menerapkan frugal living ini sebagai anak kos? Oke, penerapan ini ya. Jadi awalnya memang aku punya pengalaman ya. Dulu itu aku belum menerapkan frugal living ini, tapi karena aku punya pengalaman yang menurut aku harus ada perubahan nih. Oke. Jadi dulu itu aku sangat sering kehabisan uang saku dari orang tua ya. Itu hal yang lumrah ya Mbak? Iya, betul. Jadi kayak masih 1 minggu, 2 minggu itu kok malah ini ya semakin menipis jatah bulananku gitu. Ternyata memang waktu itu aku belum bisa memanage semua itu gitu. Jadi aku pikir dari sini itu aku harus ada perubahan karena nggak semua kebutuhan itu harus aku penuhi semuanya ya. Bener, Mbak, Pasti betul. ada yang harus kita tahan supaya kebutuhan-kebutuhan kecil yang bikin boros itu nggak semakin membuat kita
ini ya semakin tergiur dan Setuju, kehabisan uang supaya nggak gitu. konsumtif gitu ya Mbak. Iya betul. Nah, terus langkah pertama Mbaknya nih yang dilakukan itu apa tuh Mbak? Langkah pertama ya, jadi karena aku sadar harus ada perubahan seperti itu, jadi langkah pertama itu aku mencatat pengeluaran pada waktu itu. Jadi semisal 1 minggu, 2 minggu, ketika ada catatan seperti itu, jadi kita bisa lihat nih, oh ternyata pengeluaranku selama ini segini nih. Nah ternyata kalau pengeluarannya ini sangat dalam 1 minggu itu banyak nih ya. Jadi aku mulai memanage diriku untuk meng-cut beberapa kebutuhan yang setidaknya sangat tidak dibutuhkan pada waktu itu gitu. Berarti pengaturan finance itu yang Ya, menjadi betul. dasarnya dulu gitulah ya Mbak. Betul. Nah, pada saat penyusunan finance lah anggaplah kita bilang seperti itu ada struggle nggak nih Mbak, atau pada saat proses keseluruhannya ada kesulitan nggak tuh Mbak? Oke, kalau struggle tentunya ada ya, apalagi ketika kita mencoba untuk menahan hawa nafsu. Nah, setuju, itu saya juga susah iya, banget. Betul, itu susah banget, apalagi tergiur harga diskon. Jadi kita tuh seolah-olah langsung check out sendiri gitu ya. Toko oren nih. Nah, iya betul. Nah itu jadi salah satu struggle terbesar yang sebagai perempuan itu sangat sulit Betul banget, Mbak. untuk dibenahi gitu. Tapi lama kelamaan dengan adanya komitmen seperti itu aku mulai bisa nih menerapkan diri untuk nggak terlalu boros. Terutama karena ada planning tadi ya. Jadi aku bisa memanage dari situ kebutuhan sehari-hari, terus kebutuhan-kebutuhan barang-barang yang seharusnya nggak aku beli saat itu karena kan nggak terlalu butuh ya. Jadi itu aku mulai menahan diri untuk meng-cut semua itu gitu. Nah terus tapi dari situ aku mencoba untuk tetap menerapkan self reward ya. Jadi misal 1 bulan sekali lah minimal itu tetap beli kebutuhan-kebutuhan yang bikin aku bahagia. Setuju. Tapi tetap ya self reward juga jangan tiap hari self reward gitu teman-teman. Maksudnya tiap hari self reward itu 20.000 atau lebih Ya, ngeluarin betul. itu sama aja boros gitu Sama ya aja Mbak. boros. Oke deh, mantep banget nih tips and triknya Mbak. Setelah menerapkan pola hidup frugal living ini, apa tuh Mbak impact yang dirasakan ke kehidupan Mbak Fani khususnya sebagai anak kos tentunya? Oke, terkait impact ya. Jadi selama aku menerapkan pola frugal living ini tadi, aku semakin mendapatkan banyak insight baru yang sebelumnya itu nggak pernah aku terapkan dalam kehidupan. Oke. Mungkin pernah, tapi nggak seteratur itu ya. Seintensif ini iya, gitu. betul. Contohnya itu dari segi hemat dan menabung. Jadi awalnya dulu aku juga rajin menabung ya, tapi semenjak aku masuk kuliah itu sangat jarang sekali karena aku perlu adaptasi terkait kebutuhan kuliah yang terkadang itu tiba-tiba ada gitu. Jadi semenjak aku menerapkan pola ini, aku jadi rajin menabung dan tentunya tabunganku jadi semakin banyak daripada sebelumnya. Benar dong pasti. Ya betul. Nah terus selain itu dari pola aku ketika memplanning kebutuhan itu tadi, itu menjadikan aku semakin teratur ya, jadi pribadi yang lebih teratur. Dan tentunya secara nggak langsung karena aku tadi rajin masak, itu juga jadi salah satu bagaimana caraku untuk mengatur pola hidup sehat dengan caraku tersendiri. Karena ke kontrol gitu ya Mbak Ya, pola betul. makannya. Oke. Terus nih Mbak, berkaitan dengan kesehatan mental sendiri gitu dari frugal living, apa tuh Mbak yang dirasakan? Waduh, terkait kesehatan mental ya. Justru dengan adanya pola frugal living ini tadi, kesehatan mental aku jadi lebih terjaga. Karena dari pola yang teratur itu tadi, aku semakin lebih tenang karena apa yang ada dalam mekanisme hidupku terkait planning kebutuhan sehari-hari itu jadi lebih tertata. Jadi aku lebih tenang gitu. Jadi besok-besoknya itu nggak perlu memikirkan ya kalau ada biaya yang mendesak atau lainnya, aku punya cadangan dana gitu. Jadi intinya lebih tenang lah kalau dari segi kesehatan mental. Oke. Berarti kalau clickbait yang bisa aku dapat, frugal living itu gak hanya soal hemat tapi juga bisa mengurangi beban pikiran, bener ya Mbak? Betul. Karena apa? Karena ketika duit ada, stres pun berkurang. Seperti itu. Ya, betul. Nah, terus aku juga penasaran nih Mbak, berkaitan dengan manfaat jangka panjang yang Mbak rasakan dari pola frugal living ini apa aja Mbak? Baik, terkait manfaat jangka panjang ya, seperti tadi, jadi intinya kehidupan aku itu jadi lebih teratur ya, tertata, bahkan konsisten. Jadi dari yang awalnya aku tuh nggak suka masak karena Oh gitu. ya betul, jadi aku nggak suka masak karena aku merasa masak itu sedikit membebani aku sebagai anak kos. Nah, karena ada pola frugal living ini tadi, aku jadi rajin masak dan ternyata itu adalah salah satu kegiatan yang sangat mengasyikkan gitu.
Asyik banget ya Ya, Mbak, betul, meskipun asyik. capek, banyak effort dan lain-lainnya seperti itu ya Mbak. Ya, Nah, betul. ini sebenarnya poin bagus yang bisa kita buktikan bahwa sebetulnya yang diawali dari hal kecil itu malah bisa kebawa ke tahap kehidupan kita di masa depan nanti, seperti itu. Oke, semoga ini bisa menjadi insight untuk teman-teman semua. Catat guys, catat. Tadi Mbak Fani udah sharing nih ke kita seputar impact dan juga pengalaman testimoni mengenai frugal living. Di sini boleh dong sharing sekarang tips and triknya. Kira-kira ada nggak tips and trik yang ekstrim gitu atau killer lah menurut Mbak Fani sebagai anak kos, terutama dalam hal mengatur finance? Oke, terkait tips and trick ya dalam mengatur finance. Jadi sejak penerapan frugal living itu tadi ya, aku jadi punya metode sederhana sih menurut aku, tapi itu benar-benar manjur banget. Nah, aku punya metode namanya 50-30-20. Nah, metode ini itu memang aku fokuskan untuk mengatur finance pribadi aku. Jadi 50 itu artinya 50% finance itu aku gunakan untuk kebutuhan pokok, kebutuhan primer ya. Contohnya seperti kebutuhan kos, terus makan, dan kebutuhan kuliah lainnya. Nah, kalau 30 itu artinya 30% finance itu aku gunakan untuk kebutuhan sekunder. Contohnya, misal kalau aku tiba-tiba mau main sama temen nih, nah itu aku gunakan saat itu. Gitu. Ya, terus yang terakhir 20 itu artinya 20% finance aku itu harus masuk ke tabungan pribadi gitu. Berarti kalau untuk self reward bisa masuk yang 30 itu ya Mbak? Ya, betul, masuk yang 30. Oke. Tapi aku selalu membatasi diri aku ya, kalau self reward itu jangan sering-sering. Jadi misal minimal lah sebulan sekali atau saat aku bisa mencapai sesuatu hal gitu. Itu baru self reward. Oke, Gitu. siap. Nah, ini insight baru. Tolong teman-teman yang sedang menyaksikan dicatat ya. Ini juga aku sambil notol online sih ya. Nah, terus di kalangan anak muda sekarang yang lagi hedon itu kan istilah meal prep gitu. Nah, menurut Mbak Fani gimana sih konsep meal prep ini? Oke, terkait konsep meal prep ya, aku sering dengar ya, meal prep itu biasanya kebanyakan orang memaknai seperti hidup hidup hedon kalau Iya, nggak salah. benar Nah, banget. tapi bagi aku pribadi, justru ketika kita bisa menerapkan frugal living dengan dengan pola meal prep ini salah satunya, itu bukan hedon, justru malah hemat ya. Meal prep itu kan artinya kebutuhan dasar kita Iya, itu benar. bisa dibeli dalam satu waktu sekaligus ya, untuk menghemat keperluan, untuk menghemat waktu tentunya. Untuk stok gitu ya, Ya, Mbak? betul, untuk stok. Nah, biasanya kalau penerapan meal prep ini itu biasanya aku berkaitan dengan belanja mingguan. Ya, nah biasanya aku beli kebutuhan dasar kayak kebutuhan pokok makanan, perbumbuan, itu langsung aku beli mingguan. Nah, terus aku stok nih, bisa di kulkas atau freezer gitu. Jadi nanti sewaktu-waktu lagi lapar Tinggal atau masak aja gitu ya, betul. lebih praktis juga ya, Mbak? Ya, betul, lebih praktis. Dan tentunya kalau ada kelas mendadak waktu kuliah gitu, bisa langsung aja ngolah bahan makanan itu tadi. Oke, wah ini insight baru banget. Jujur karena aku tuh ngiranya meal prep hedon gitu, kayak Iya. Jakartanis banget gitu kan. Nah, terus berkaitan dengan belanja cerdas nih Mbak. Menurut Mbaknya yang kayak gimana sih belanja cerdas itu? Oke, belanja cerdas ya. Karena aku tadi udah mention kalau aku beli belanjaannya itu biasanya seminggu sekali ya. Jadi sekalian di akhir weekend gitu ya. Nah, itu biasanya aku belinya di pasar tradisional atau di supermarket waktu ada diskon. Jadi kalau ada diskon Oh tuh kita iya, benar-benar manfaatin nyerbu aja banget gitu. nih ya, Mbak. Betul. Jadi mungkin lebih ke itu aja sih kalau konsep belanja cerdas dari aku. Intinya pinter-pinter kita memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita. Wah bener, ini quotes of the day ya, memanfaatkan peluang yang ada di sekitar kita. Wah makasih banget nih Mbak atas tips and triknya. Teman-teman boleh untuk disimpan nih di note handphonenya atau di catatannya tadi, karena ini sangat berguna banget untuk tahap kita di masa yang akan datang nanti. Oke pendengar setia, kita sudah sampai nih di penghujung podcast pada episode yang bertajuk Cost Life Hack Ngirit Tanpa Ngenes, yang tema besarnya yaitu frugal living. Nah kepada Mbak Fani, ada nggak nih Mbak kesan dan pesan yang ingin disampaikan kepada Sobat Life Dose yang setia menemani kita?
Oke, tentunya ada dong. Aku izin menyampaikan sedikit ya Mbak untuk Boleh tuh teman-teman. Mbak. Iya, jadi teman-teman hidup hemat itu bukan berarti menyiksa diri ya. Dan frugal living itu soal bagaimana kita bisa membuat pilihan cerdas atas pilihan-pilihan kita tanpa harus mengesampingkan kehidupan-kehidupan penting gitu. Nah, jadi teman-teman bisa mulai nih membuat perencanaan mulai dari perencanaan anggaran termasuk kebutuhan kehidupan sehari-hari kita. Dan jangan lupa kasih space sedikit untuk self reward karena tentunya kesehatan mental itu jauh lebih penting daripada sekedar menghemat uang Rp5.000. Betul Mbak, setuju. Nah, terus mungkin kata-kata terakhir dari aku nih, intinya teman-teman, kesehatan itu adalah fondasi utama dari segala-galanya. Jadi hemat boleh, tapi jangan sampai hemat untuk menjaga kesehatan tubuh dan mental. Wah, terima kasih banyak Mbak Stefani atas waktu dan ilmu berharganya. Dan juga terima kasih Sobat Life Dose yang sudah setia menemani podcast ini dari awal hingga akhir. Bersama podcast Life Dose, Smart Living, Smart Hacks. Bye-bye.